gimana kabare Lilike, Kakine, Ninine, ya, Bime. Hari ini Lik, saya body saya itu mana greges-greges, ya. Mungkin karena cuacanya itu sekarang lagi musim ketiga, hawane malam dingin banget, siang panas yang kencret. Jadi ini badan kayak mandan-mandan di pundak, rasanya pegel, gampang sekali jelek. Ya mungkin mandan-mandan masuk angin. Jadinya hari ini saya mau gawe bubur saja. Buburnya bukan bubur kacang hijau, tapi bubur nasi. Ya ini saya menggunakan sega nasi yang betul-betul sudah mateng. Nanti Lilike kalau mau ya silahkan gunakan beras, tapi prosesnya jadi lama. Kalau saya akan menggunakan nasi saja. Ini nasinya sedikit saja Lik, karena hanya untuk si sapi saja, ya. Selain untuk dimakan juga untuk keperluan golek duit. Nasi sebanyak 1 mangkok ya orangnya ya Lik ya. Saya masukkan ke dalam blender. Terus kemudian saya beri air. Ini airnya secukupnya saja. Yang penting sudah bisa untuk menghaluskan nasi ya, nggak usah terlalu banyak. Terus selanjutnya ini akan langsung saya genjus-genjus saja. Misalnya Lilike di rumah nggak ada blender, ya udah nggak usah di blender, nasi biasa saja langsung nanti diolah. Kelihatan nggak gambarnya? Oh kelihatan kok. Kok kelihatan. Ini digenjus-genjus sampai tingkat kehalusan yang sesuai dengan selera masing-masing ya Lik ya. Saya memblendernya nggak sampai setengah menit, cepat saja. Yang penting sudah lumayan lembut. Cus. Terus berikutnya saya perlu talenan, perlu peso, ya. Di sini saya perlu bawang putih. Bawang putihnya ini akan saya duduknya disit. Ini akan saya cincang lembut ya Lik ya. Nah. Gejret. Di resep kali ini Lik, saya nggak perlu bawang merah ya, karena memang resep bubur yang saya pakai ini, bubur nasi yang saya pakai ini dasarnya adalah masakan dari Tionghoa, tapi sudah dicampur belabur sama si sapi. Jadi ini ya nanti kalau ada orang Tionghoa yang komplain itu bukan masakan wale, ya udah ini masakan si sapi saja ya. Tapi ya memang tetap nggak pakai bawang merah. Mungkin nanti kalau mau pakai bawang merah ya untuk taburan saja, tapi yang udah digoreng ya. Udahlah. Seperti ini baik. Kalau Lilike suka yang lebih lembut, nggih monggo. Nyincangnya sampai lebih lembut. Singkirkan dulu ke sebelah atas sana. Terus selanjutnya Lik, di sini saya perlu jahe. Jahenya nggak usah terlalu banyak ya. Tapi kalau Lilike suka yang banyak ya silahkan gunakan yang banyak saja, nggak apa-apa. Jahenya saya iris tipis. Tapi ini nggak dicincang ya Lik ya. Seperti ini saja. Terus berikutnya di sini saya perlu daun bawang. Nah, udah rampung ngirisi daun bawangnya Lik. Terus berikutnya di sini saya perlu daging pitik ya. Daging pitiknya banyaknya disesuaikan dengan selera saja. Tapi berhubung si sapi mau mangsaknya cuman sedikit, ya daging pitiknya cuman seiprit saja ya. Nah, ini di rajang-rajang bentuknya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya sukanya yang memanjang seperti ini. Dan di sini Lik, daging ayamnya itu yang tanpa tulang, tanpa kulit, tanpa lemak ya. Terus selanjutnya kita ambil mangkok yang tadi digunakan untuk apa senengannya, untuk nasi. Saya sekarang gunakan untuk menaruh daging pitik. Nah, ini kita cuekin. Sekarang kita langsung OTW ke kompor saja. Cus. Masaknya hari ini cepet Lik sebenarnya, apalagi kalau kita menggunakan blender ya. Kalau nggak menggunakan blender mungkin akan sedikit lebih lama. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu teorinya saja supaya cepet, nggih. Cus. Minyak udah panas Lik. Sekarang saya masukkan bawang putih.
jahe sama daun bawang ya, lebokan semua. Ini ditumis sampai si bawang putihnya berwarna kecoklatan, gilik nggih. Dan karena di sini kita menumisnya menggunakan jahe, aromanya langsung breng, wangi harum sekali ya. Enak banget aromanya lik, asli, saya nggak bohong. Bawang putihnya sudah coklat lik. Selanjutnya saya memasukkan air. Ini air biasa, air mentah. Bagusnya sih menggunakan air kaldu ya lik ya, tapi berhubung si sapi kan nggak punya air kaldu, berarti ini saya menggunakan air biasa saja, air mentah ini. Terus selanjutnya ya, ini akan saya biarkan hingga mendidih dulu, mendidih blekuduk umep cus. Hampir kelalen lik, biar tambah harum. Di sini saya menambahkan daun pandan ya. Sebenarnya kalau di resep-resep aslinya itu saya belum pernah lihat yang menggunakan daun pandan, tapi nggak apa-apa, saya cemplungkan saja karena biasanya yang digunakan untuk dimasak sebagai bubur itu berasnya udah beras yang bagus, yang pulen, yang memang sudah beraroma pandan. Tapi berhubung berasnya biung tira nggak terlalu bagus, jadi saya menggunakan daun pandan saja nggih. Mboten nopo-nopo lik, tenang saja. Sambil menunggu airnya mendidih lik, sekarang kita akan ngoprek ayamnya ya. Ke dalam ayam saya masukkan sedikit air, sedikit saja, sekitar 1 sendok makan, ilmu kira-kira. Terus di sini saya juga perlu menggunakan saus tiram, tapi kalau Lilike di rumah nggak ada saus tiram, yang nggak usah pakai. Punya si sapi juga sudah mau habis kolik tuh ya. Makpret. Dah adanya sisa segitu ya udah. Nah, wis entong gue nyejal. Dan di sini kita juga perlu maizena. Kalau di rumah lagi nggak ada maizena, silahkan gunakan tapioka ya lik ya. Kalau nggak ada tapioka juga gimana sapi? Ya nggak usah pakai ya. Ayamnya nggak usah dilumuri dengan tepung-tepungan. Itu mau digoreng ya sapi ayamnya? Ora digoreng ora. Ini begini-begini saja ya. Ini diublek-ublek sampai semuanya tercampur rata gilik nggih. Kalau sudah tercampur rata ya udah, ini kita cuekin dulu, terus kita kembali ke wajan maning. Cus. Lik, ini airnya sebenarnya sudah mendidih, tapi akan saya biarkan dulu sebentar sampai si sari-sari dari si apa itu namanya, jahenya, terus daun pandannya keluar semua ya. Setelah itu baru nanti jahe sama daun pandannya saya ambil, karena saya nggak mau buburnya terlalu ngeres ya. Setelah sekian menit kemudian lik, sekarang saya mulai ngambil ini ya, sampah-sampahnya. Daun pandan saya ambil, jahe saya ambil. Tapi misalnya Lilike mau membiarkan ininya tetap dimasukkan ke dalam bubur ya nggak apa-apa juga sebenarnya lik. Tapi kalau saya ya tak ambil saja begini ya. Mandan riweh memang jadinya. Tapi yang nggak apa-apa, dipangan dewek iki daripada mengkonyong ini malah gringsul di gigi. Dah. Mana maning ya selesai. Oh ini. Udah bersih ini, udah nggak ada jahenya maning ketone lik. Sebelum memasukkan nasi lik, saya memasukkan dulu garam sedikit saja, nggak usah terlalu banyak karena nanti saya akan menggunakan Royco. Nah, ini Royco nih ya. Ini anggap saja sebagai pengganti kaldu. Terus masukkan lada lik. Saya menggunakan lada mandan banyak, bukan mandan lagi, ini banyak ini ladane. Biar badan anget ya lik ya. Selain menggunakan jahe, menggunakan lada. Selanjutnya saya ngambil nasinya dulu lik. Nasinya langsung kita masukkan saja. Iyalah, pada susah keluar nasinya kok. Tuh ya, tekstur nasinya saya suka yang seperti ini. Masukkan. Jadi nasinya belum terlalu hancur. Kalau terlalu hancur nanti dikirane bubur sumsum lik. Nah, tuh ya. Kalau sudah dimasukkan nasi begini, langsung kecilkan api saja lik. Tapi misalnya Lilike menggunakan beras, karena mungkin di rumah nggak ada blender dan pengen yang betul-betul sempurna, ya tetap dimasak menggunakan api gede dulu ya. Kalau misalnya Lilike memasaknya sudah menggunakan nasi yang nggak di blender,
Ya tetap kecilkan api Lik, tapi mungkin prosesnya akan sedikit lebih lama ya. Kembalikan ke peralatan dan selera masing-masing saja Lik nggih. Ini Lik akan saya ublek-ublek terus ya. Ingat apinya kecil sampai tekstur nasinya nanti terasa lembut begitu ya. Oh ya, misalnya Lili kayak di rumah punya ini apa namanya kecap minyak wijen, silahkan masukkan. Tapi kalau nggak ada nggak usah pakai ya. Saya akan menambahkan sedikit minyak wijen biar ada aromanya yang asoy. Seperti apa sih sapi jani minyak wijen itu aromanya? Ya kalau Lili kayak makan onde-onde itulah aroma aroma minyak wijen gitu. Begitu itu. Tapi ada juga yang nggak suka, katanya mambune leteng lah sapinya, orang seneng ya rasa nganggo nggih. Gampil saja kalau resep si sapi kali. Lik, semisal buburnya itu teksturnya sudah lumayan lembut, sudah mendekati yang diinginkan oleh Lilike. Sekarang kita masukkan ayamnya. Itu ayamnya tadi nggak pakai garam ya sapi? Enggak Lik, saya nggak menambahkan garam di sini. Tapi misalnya Lilike mau menambahkan garam di ayamnya ya nggak apa-apa juga ya. Kalau saya nggak mau karena nasinya kan sudah ada garamnya, sudah ada masak Royco tadi saya pakai Royco dasin. Berarti ayamnya nggak saya beri itu garam ya. Nah terus saja dimasak sampai ayamnya matang. Kalau ayamnya matang biasanya nasinya juga sudah sampai tingkat kelembutan yang diinginkan. Biasanya sih begitu. Ini Lik hasil akhirnya ya. Di sini saya menambahkan beberapa bahan, tapi ini nggak wajib berblas. Ada tahu, kemudian cabenya saya rajang lembut-lembut, kemudian saya siram dengan itu kecap asin ya cabenya itu. Terus menggunakan daun bawang, ini daun bawang yang kurang gizi. Terus ini ada bawang goreng. Tapi dalam kenyataannya Lik, kalau misalnya saya lagi sakit, biasanya saya nggak akan menambahkan daun bawang sama bawang goreng. Karena kalau saya mencium aroma dua bahan itu langsung tapi berhubung saya sekarang itu pegel-pegelnya cuman biasa-biasa saja. Lagian ini untuk keperluan kamera biar kelihatan lebih meriah ya. Jadinya saya pakai itu. Tapi nanti kalau Lili kayak betul-betul lagi sakit, lagi masuk angin, lagi mau flu, lagi apa, bla 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 bla, itu daun bawang sama bawang gorengnya saran sih ya nggak usah pakai, karena biasanya akan menimbulkan aroma yang jelek banget itu kalau saya. Tapi nggak tahu kalau Lili sih. Dah, sekarang kita icip saja dulu ya. Cus. Nasinya ini Lik lembut banget, terus jahenya terasa asli. Ini mungkin kalau sebagian orang akan mengatakan itu kebanyakan jahenya, tapi di saya ya, di seleranya si sapi, kita tenggorokan anget banget. Terus gemblungnya saya sudah menggunakan merica banyak, ditambah lombok maning. Lumayan asal ya tadinya ya. Tapi jujur saja Lik, kalau saya pribadi dibandingkan disuruh makan bubur ayam yang banyak dijual-jual itu, kalau saya pribadi nggih lebih suka ini. Kenapa? Nah, karena kan sebenarnya saya kurang suka yang bersantan-santan itu kan. Kalau saya bikin bubur ayam yang didorong-dorong itu, kalau saya ya bolak-balik takut dikomplain. Saya menggunakan santan. Kalau ini kan nggak menggunakan santan, ya ada sih menggunakan minyak sedikit, tapi kan itu nggak terlalu banyak lah ya. Walaupun sama-sama nggak sehat. Gurihnya jangan ditanya lagi, gurih sekali. Oke, ini kalau saya sudah merasa mual-mual nggak enak makan, pilihan pertama saya adalah ini. Terus kemudian kuah soto, kuah bakso tanpa apa-apanya, dimakan aja itu dikokok. Terus saya kan kemeringet, langsung sehat lagi. Ininya meler, terus kepalanya rasanya langsung kemeringet semua, langsung sehat. Oke, monggo silahkan Lili mencoba. Untuk bahan-bahan tambahannya disesuaikan dengan selera masing-masing, nggih. Dan
kalau ada di rumah ya dipakai, kalau nggak ada ya nggak usah dipakai. Walaupun itu misalnya aku senengnya mau menggunakan itu, kalau lagi nggak ada, nanti kalau nunggu ada kayak batal praktek malah. Ngebun, salam geblek-geblek, cus.